Halo, kenalin nama gue Arya. Kali ini gue akan membahas tentang gimana sih caranya memilih pemimpin pakai akal sehat. Ya seperti yang kalian tahu, Indonesia akan mengadakan pilkada serentak. Nah maka dari itu gue membahas ini. Tapi disclaimer dulu ya, ini hanya sudut pandang gue aja. Gue bukan ahlinya. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasan. Sebelum kita masuk ke pembahasan intinya, mungkin banyak ya dari kalian atau yang masih awam belum sadar kenapa pilihan kita penting. Yang pertama, dampak langsung. Kepala daerah yang kalian pilih nanti akan bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat nanti, yang akan berpengaruh pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan daerah kalian masing-masing. Yang kedua, arah pembangunan. Pemimpin yang baik akan membawa kita ke arah yang positif. Dan sebaliknya, jika pilihan kita buruk, di daerah kalian akan terjadi kemunduran. Yang terakhir, partisipasi demokrasi. Setiap suara yang kalian sumbangkan, satu saja, itu sangat berpengaruh pada daerah kalian. Kalau kalian memilihnya secara sembarangan, ya semua pihak dirugikan. Yang pertama, integritas dan rekam jejak. Kalian cari tahu dulu rekam jejak calon yang akan kalian pilih. Apakah mereka punya reputasi baik? Apa pernah terlibat korupsi? Atau skandal-skandal tertentu? Pemimpin dengan rekam jejak bersih lebih mungkin bekerja demi kepentingan rakyat. Yang kedua, kemampuan dan visi misi. Perhatikan program kerja calon. Apakah realistis dan relevan untuk daerah kalian? Atau malah sebaliknya. Pemimpin yang kompeten mampu merumuskan visi misi yang terukur. Nah ini yang paling penting. Komitmen terhadap transparansi. Pemimpin yang baik siap untuk diawasi dan siap menerima kritikan dari masyarakat. Dan kalian perhatikan juga, apakah mereka mendukung pengelolaan anggaran secara transparan atau terbuka? Yang keempat, koneksi dengan rakyat. Pilihlah calon yang dekat dengan masyarakat, yang peduli akan keperluan atau kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan mereka atau kepentingan pribadinya mereka. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Yang pertama, riset dan diskusi. Gunakanlah waktu kalian untuk membaca tentang informasi calon dan jangan hanya mengandalkan informasi dari sosial media aja. Mungkin sudah umum yang tahu kan, buzzer itu bergerak di media sosial. Takutnya kalian kemakan propaganda mereka. Maka dari itu, buka wawasan kalian seluas-luas lewat buku, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan tergiur janji. Nah, ini penting. Banyak pemimpin yang akan menjanjikan. Tentang inilah, tentang itulah. Tapi kalian harus berpikir, mana sih yang paling relevan untuk daerah kalian? Nah, contohnya, di daerah kalian, jalanan itu rusak, atau bahkan belum diaspal. Nah, kalian pilih itu. Mana yang punya janji akan memperbaiki jalan dari daerah kalian. Yang ketiga, hindari politik uang atau money politik. Ya kita tahu memang, apa-apa di dunia ini butuh uang. Tapi, dengan uang yang kalian terima, itu pun nilainya nggak seberapa sih. Akan mengancam masa depan daerah kalian. Jangan sampai hak suara kalian hanya dibeli, ya mungkin serangan fajarnya 50.000 kan rugi. Yang terakhir, ikuti debat kandidat. Saya akan membuat produk baru seperti Brambang, kita buat Brambang goreng dan sebagainya. Beras akan kita buat menjadi padi menjadi beras. Kenapa sih kalian harus ikuti debat kandidat?
Nah, di situ kalian akan melihat kapabilitas calon-calon kalian. Mereka akan saling adu argumen, bahkan kalau kena sentil dikit atau tersinggung, nah di situ kalian bisa lihat sifat aslinya. Dan yang paling penting, gimana sih orang ini mengontrol emosinya. Nah, itu tadi cara memilih pemimpin dengan akal sehat. Oke, sebagai penutup, memilih pemimpin kepala daerah itu sama aja seperti kalian memberi kepercayaan kepada orang untuk mengelola rumah kalian. Kalau yang kalian percaya baik, rumah kalian akan nyaman, aman. Nah, dan sebaliknya, kalau yang kalian pilih buruk, jangankan aman nyaman, rumah kalian bisa dijual. Oke, sekian dari gua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan mungkin masih banyak lagi yang belum gua paparkan. Nah, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, see you next time.